It's like a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etiana Kusnul Fatimah, MPM 2211100419. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pengenalan teori dan prinsip dasar manusia, perkembangan dan aspek-aspeknya. Yang pertama, definisi dan karakteristik perkembangan. Perkembangan dalam konteks psikologi diartikan sebagai proses yang terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan dan juga perubahan yang terjadi di dalam individu secara sistematis. Yang dimaksud dengan sistematis dalam definisi tersebut adalah proses dan perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif panjang. Berpola misalnya terjadi pada relatif banyak orang dan berurutan dari suatu perubahan ke perubahan berikutnya. Dengan demikian, perubahan suara yang akibat sakit tenggorokan misalkan bukannya termasuk dalam perkembangan fisik karena terjadi dalam waktu singkat dan kemudian menjadi normal. Begitu pula ekspresi marah karena suatu kejadian bukanlah karena perkembangan emosi, hanyalah reaksi sementara yang tidak permanen. Apa prinsip-prinsip perkembangan manusia itu sebagai berikut. Prinsip dasarnya perkembangan adalah perkembangan bergantung pada genetik dan lingkungan. Perkembangan merupakan proses yang teratur dan mengikuti pola yang dapat diprediksi, serta orang yang berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Karakteristik perkembangannya diantara sepanjang hayat, multidimensi, multiarah seperti platisin dan kontekstual. 1. Perkembangan itu sepanjang hayat. Perkembangan manusia adalah proses yang terjadi pada individu sejak dalam sampai dengan individu tersebut meninggal dunia. 2. Perkembangan itu multidimensional. Perkembangan bukan semata-mata terkait dengan kondisi fisik saja atau perkembangan kemampuan berpikir saja. Perkembangan meliputi berbagai aspek multidimensi yang saling berkaitan mempengaruhi satu sama lain. 3. Perkembangan itu multiarah. Sepanjang hidup seseorang, sebagian dimensi atau komponen perkembangan yang ada berkembang dan meningkatkan, tetapi juga ada yang dan kemudian menghilang. Semakin tua orang biasanya berpengalaman dari masa mudanya. Yang terakhir, perkembangan itu seperti platisin. Platisin atau lilin mainan memiliki bentuk yang sangat lentur dan mudah dibentuk, dan perkembangan itu kontekstual. Seluruh perkembangannya yang terjadi dalam diri setiap manusia terjadi di dalam konteks atau kondisi. Yang dimaksud dengan konteks di sini adalah keluarga, sekolah, teman, dan lingkungan agama. Dimensi atau aspek perkembangan proses biologis. Proses ini menyebabkan proses fisik manusia. Proses kognitif ini cara berpikir seseorang. Kecerdasan perkembangan bahasa, mengamati benda atau hewan di sekitar anak. Proses sosioemosional perkembangan ini hubungannya individu dengan orang lain. Perubahan emosi dan perubahan kepribadian. Dan yang terakhir, prinsip dasar dan aspek dasar perkembangan. 1. Perkembangan bergantung pada genetik dan lingkungan. Untuk mempelajari suatu yang abstrak, misalnya fisika atau kimia organik, faktor utama dan genetik ini berinteraksi dengan lingkungan. Karakteristik perkembangan yang menyatakan bahwa perkembangan itu kontekstual sehingga kematangan dan capaian perkembangan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan hidup seseorang. 2. Proses dan teratur dan mengikuti pola yang dapat diprediksi. Sesuai dengan definisinya, perkembangan terjadi secara sistematis, bukan kebetulan dan juga bukan pula sementara saja. Perkembangan adalah proses yang teratur, terbangun secara berangsur-angsur dan ada polanya. 3. Orang berkembang dengan kesepian berbeda-beda. Meskipun secara umum pola perkembangan dapat diprediksi atau ditebak berdasarkan usia seseorang, kecepatan seseorang untuk mencapai tahapan perkembangan tidak selalu sama. Ada anak-anak yang dapat berbicara lebih daripada anak lainnya, dan ada anak yang mengalami perkembangan fisik yang lebih cepat daripada teman-temannya. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.